Oke, balik lagi di channel YouTube saya, Arin Kapapo. Di video kali ini saya akan mereview atau mengupas tuntas kelebihan dan kekurangan aplikasi Snack Video. Di mana aplikasi ini menyuguhkan video singkat yang berdurasi 1 menit dan 15 detik ya. Oke, langsung saja. Dan pada saat kita mengoperasikan aplikasi ini, kita diwajibkan untuk selalu cek harian. Karena jika hal itu kita tidak lakukan, maka kita dianggap mangkir, atau jika kita bawa di ranah pendidikan, kita dianggap tidak datang oleh guru ya. Jadi ini pada saat tampilan seperti ini, maka hal yang utama dilakukan adalah cek harian. Hingga sini tertulis sampai harinya tidak terbatas, tapi kita diwajibkan untuk tiap hari menceklis. Ini sama halnya kita mengabsen. Dan poin yang kedua adalah di aplikasi Snack Video ini, kelebihan utamanya itu ketika kita mengundang teman dan teman kita berhasil mengikat kode undangan kita, maka otomatis uang masuk senilai Rp6.750. Ini saya tampilkan datanya. Dan jika ini dianggap sebagai sebuah retorika, maka silakan skip. Tapi jika ini dianggap bermanfaat, tonton sampai habis agar menghindari kesalahpahaman. Jadi di sini semakin banyak teman yang kita undang, maka semakin banyak pula pendapatan yang kita peroleh dari aplikasi ini. Jadi bisa kita lihat ini ketika teman berhasil memasukkan kode, yang masuk itu Rp6.750. Dan jika teman yang kita undang ini ketika dia menonton secara rutinitas, artinya tiap hari dia nonton, maka kita akan menghasilkan dari teman tersebut senilai Rp37.350. Dan itu sudah sampai di titik maksimal. Ketika sudah sampai titik itu, maka uang tidak akan masuk lagi dari teman yang kita undang itu. Dan sekarang kita review kekurangannya. Kekurangan dari aplikasi ini yang perlu dipahami adalah ini aplikasi pembodohan. Kenapa saya katakan aplikasi pembodohan? Karena meskipun kita nonton berjam-jam atau satu hari full, palingan kita mendapatkan koin itu hanya kisaran ribuan. Sedangkan 1 juta koin saja ketika dirupiahkan ini hanya kita bisa kalkulasikan ketika kita memperoleh 1 juta koin, kemudian dibagi 50, hasilnya itu hanya 20.000 guys. Kita bisa lihat ini bukti konkret ya. Bukan hanya retorika. Jadi aplikasi ini saya katakan pembodohan karena ibaratnya orang ini hanya mempromosikan diri. Jadi untuk menarik peminat. Karena saya analogikan begini ya. Ketika orang itu berdagang, tidak mungkin dia mencari rugi, pasti mencari untung. Jadi saya bisa simpulkan aplikasi pembodohan, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai kegiatan rutinitas. Karena dan poin yang kekurangan yang kedua adalah aplikasi ini membunuh daya kreativitas kita atau daya inovasi kita. Karena otomatis kita berpikir instan. Artinya hanya dengan menonton aplikasi bisa menghasilkan uang. Sedangkan itu sebenarnya logika terbalik. Kita tidak boleh patenkan pemikiran kita bahwa aplikasi ini semata-mata hanya merek finansial atau uang. Karena kita juga harus berpikir, karena data yang kita keluarkan tidak sebanding dengan penghasilan kita. Seharusnya itu yang logika itu yang harus kita pakai. Kita tidak bisa terjebak dengan aplikasi-aplikasi barat ini, karena mereka sudah membaca kita bahwa di Indonesia ini budaya konsumtif. Jadi poin itu yang harus dikaji secara makro, karena semua pedagang itu tidak mungkin mencari rugi.
Dan bisa lihat setelah saya mengoperasikan aplikasi ini beberapa minggu, koin saya itu yang tadinya satu putaran itu 63 koin, sekarang direduksi atau dikurangi menjadi 5 koin. Jadi kekurangannya itu banyak ya. Selain juga ada 3 poin yang saya jelaskan tadi, poin yang terakhirnya menyita waktu. Karena jika kita monoton memainkan aplikasi ini, otomatis banyak kegiatan yang terbengkalai. Jadi sekian dari saya. Jika ini dianggap bermanfaat, maka support channel saya, cukup like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.